yang bisa dibantu oleh CBS Endorsement. Nah, CBS Endorsement ini karena sudah memang secara profesional, mereka itu bisa membantu mendapatkan KOL yang sesuai, ya, karena mereka sudah riset, oh ini bagus nih, ini enggak nih. Produk kita juga bisa di-post dengan jadwal yang lebih baik, bisa lebih cepat, dan ini gratis. Hai, gue Om Botak, siap jawab pertanyaan kamu seputar mulai bisnis dengan menjadi reseller. Karena menjadi reseller itu, teman Ninja sudah mendapatkan produk yang sudah diriset dengan baik, brandingnya pun sudah baik, tinggal memikirkan bagaimana cara memarketingkan ini ya, menggunakan sosial media. Untuk modalnya sendiri, ini juga biasanya tidak terlalu besar. Karena kalau ini menjadi brand owner, biasanya kita perlu modal yang cukup banyak. Ya, perlu produksi kan, biasanya ya. Nah, kalau reseller, ya kita hanya mengambil stoknya secukupnya. Biasanya produk yang dipilih, kalau dari pengalaman saya, adalah produk yang kita suka atau hobinya kita. Nah, waktu pertama kali Om Botak jualan, Om itu jual barang-barang yang memang hobinya di sana. Ya, Om suka baca buku, makanya sampai sekarang pun menjadi seller toko buku online. Ya, karena memang ya kita ini kalau punya passion, pasti kita bisa memberikan yang lebih. Ya, dan kita punya knowledge yang lebih. Dan walaupun akhirnya misalnya ada barang yang stok mati, ya kita nggak kecewa juga. Karena itu bisa kita baca sendiri, ya. Itu kalau memang menjual dengan hobi. Yang kedua, mungkin bisa dilihat ya, selain dari hobi, produk-produk apa yang memang dibutuhkan, ya, yang evergreen istilahnya, yang dibutuhkan oleh orang dari masa ke masa. Ya, misalnya Om itu menjual payung, ya. Saya punya merek payung. Nah, ini kenapa saya pilih payung? Karena produk payung ini sudah ada dari 1000 tahun yang lalu dan sampai sekarang pun masih dipakai orang. Ya, kalau hujan orang pakai payung, ya. Nah, produk-produk seperti ini aman untuk dijual. Nah, produk berikutnya yang memang bisa dijual adalah produk-produk yang lagi ngetrend atau hype. Nah, produk-produk ini tentunya teman Ninja harus cepat-cepat mainnya ya, karena produk-produk ini riskan, naiknya cepat, turunnya juga cepat. Jadi itu tadi 3 ya, dari hobi bisa, dari produk-produk yang istilahnya dibutuhkan ya klasik ya, dibutuhkan sepanjang masa, dan yang ketiga adalah produk-produk yang lagi ngetrend atau lagi hype. Biasanya saya punya 2 kategori. Yang pertama tentunya yang responnya cepat. Responnya cepat dari mana? Respon waktu kita chat balasnya cepat, ya adminnya juga pas respon, dan juga dia mempunyai stok yang aman. Yang berikutnya, yang menurut saya tidak kalah penting, adalah produk-produk atau brand-brand yang punya kebijakan harga, yang mau menjaga kestabilan harga. Ya, kestabilan harga itu apa? Ya, kalau memang kita ada harga jual di 100.000, ya 100.000 semuanya sama-sama jual. Karena kalau memang tidak ada kontrol harga, nanti akan ada namanya perang harga dan saling banting harga, dan menurut saya ini bukan produk yang enak untuk dijual. Pastinya pertama kita cari ya, orang-orang itu yang membutuhkan produk ini ngumpulnya dari mana. Ya teman-teman, kalau sering masih buka Facebook, Instagram, ya atau sosial media lainnya, ada tuh kalau misalnya Facebook kan grup-grup khusus, misalnya grup komunitas yang misalnya pencinta sepeda. Nah di sana kita bisa tawarkan ya, kalau produk kita cocok ya masuk sana ya, aksesoris sepeda atau barang-barang yang berhubungan dengan komunitas tersebut. Tapi tentunya kita nggak bisa hard sell. Ya kita harus bisa menjadi bagian dari komunitas itu. Kita bisa mulai kenal, aktif dulu membantu orang. Ketika kita mulai jualan, kita jualan masuknya soft. Ya kalau kita nge-spam terus setiap hari, pasti orang juga sebel. Dengan beriklan. Nah, tapi sebelum mulai beriklan, kita perlu mempersiapkan beberapa hal. Bagaimana fotonya, ya, copywriting-nya juga seperti apa, videonya,
itu perlu dipersiapkan dengan baik ya, dan perlu dites sebelum kita harus yang ketiga nih, gas kita iklan. Ya, iklan ini membantu ya, produk yang konversinya sudah bagus, yang ketika orang tuh pengen beli, dibantu untuk disebarluaskan lagi. Ya, jadi jangan pernah menganggap iklan itu mahal, karena iklan yang kita spend dengan dan kita lakukan dengan baik, ini bisa membawa traffic yang banyak sekali. Ya, dan traffic ini kalau ketemu dengan produk yang bagus, ya, copywriting yang bagus, ini akan membawa cuan. Ya. Nah, tapi jangan salah artikan kalau iklan ini otomatis langsung cuan, karena ada konversi ini di tengah. Ya, kalau teman-teman produknya ini konversinya 0, istilahnya ini barang nggak bagus lah ya. Apapun yang dikali dengan 0, pasti hasilnya 0. Ya, endorse itu dari key influencer, baik dari influencer yang istilahnya masih micro, ya masih lebih kecil, atau dari yang makro ataupun mega influencer. CBS endorsement itu apa sih? Nah, biasanya sebagai reseller pemula, kita menghadapi masalah-masalah seperti ini nih. Pertama, bingung mau kontak kemana. Ya, kadang kalau KOL itu influencer kan ada manajernya, PIC-nya. Kadang kalau ketemu di TikTok, kita bingung kontak personnya kemana, harus ke Instagram lagi. Di Instagram kita DM nggak dibales. Jadi, kita bingung nih ya, mau kontak gimana. Rate-nya berapa ya, kadang-kadang nggak dikasih best price karena namanya baru kan, kita belum ada hubungan. Lalu yang ketiga, sudah kita transfer kirim barang kagak di post ya. Itu juga sering banget kejadian, atau di postnya lama, atau di postnya nggak sesuai dengan guideline yang kita mau ya, ngasal. Nah, ini ya teman-teman yang bisa dibantu oleh CBS endorsement. Nah, CBS endorsement ini karena sudah memang secara profesional, mereka itu bisa membantu mendapatkan KOL yang sesuai ya, karena mereka sudah riset, oh ini bagus nih, ini enggak nih ya, sudah biasa. Jadi produk kita juga bisa dipost dengan jadwal yang lebih baik ya, bisa lebih cepat, dan ini gratis ya. Nah, ini gratisnya ini yang nggak bisa dilawan nih. Tipsnya adalah TIPS, jadi tips ya. Nah, T itu adalah terlengkap. Apabila ingin jadi reseller, jadilah yang terlengkap. Terlengkap itu gimana? Biasanya dari satu brand, satu produk, itu kan punya semua varian ya. Kita biasanya cuma ambil yang best seller aja. Nah, teman-teman kalau jadi reseller, kalau mau ngambil all item atau jadi yang terlengkap, itu biasanya membedakan dibandingkan reseller-reseller lainnya. Karena belum tentu ya, item-item yang walaupun slow moving, itu ada di reseller yang lain. Jadi dengan menjadi yang terlengkap, itu sudah menjadi yang membedakan teman-teman sebagai reseller baru dibandingkan reseller lainnya. Nah, tadi itu T ya, terlengkap. I, iklan. Nah, iklan ini sudah kita bahas sebelumnya, tapi iklan ini kita bisa iklan yang di satu platform yang berbayar, maupun juga kita bisa menggunakan endorse ya. Endorse dari KOL atau mungkin dari teman-teman yang kita kenal ya. Jadi kita menggunakan endorse dan nggak ragu untuk menggunakan itu. Nah, yang berikutnya adalah TIP, packaging ya. Kalau teman-teman punya kesempatan untuk package ya, membungkus produk ini sendiri, berikan packaging yang maksimal. Berikan packaging yang bukan cuma membuat produk ini aman dikirim dari tempat kita ke pembeli ya dengan menggunakan Ninja, tapi ini juga bisa memberikan faktor wow. Faktor wow seperti apa? Ketika orang buka, wow ini packagingnya keren banget ya, packagingnya aman banget, packagingnya ini sesuatu. Jadi mereka bisa membagikan ini di ulasan-ulasan mereka dan membuat seller ini berkesan ya. Nah, yang terakhir adalah S, yaitu service. Nah, service ini memang sulit untuk diukur dan mungkin mudah untuk kita sebutkan, tapi ini susah untuk dijalankan secara konsisten. Service seperti apa? Dari membalas chat. Ya, kita membalas chatnya dengan sopan, juga tidak membuat mereka terburu-buru, ya nggak hard selling, tapi kita juga memberikan service ketika pembelian ini kita terima pembayarannya, barangnya kita kirim secepat mungkin. Itu salah satu service ya. Atau service lain mungkin
Kalau tempat lain hari-hari libur nggak buka, kita tetap buka ya. Jadi buka terus ya, kirim pun sampai malam. Jadi tips terlengkap, iklan, packaging, dan service. Usahakan memberikan pertanyaan yang open-ended. Ya, misalnya kalau mereka tanya barangnya ready atau enggak, ya. Kalau kita jawab cuma hanya dengan satu kata, ready, biasanya itu kurang efektif. Nah, open-ended itu seperti apa sih? Seperti ini. Jadi ketika mereka tanya, ready nggak barangnya? Ready kak, mau beli 2 atau 4 misalnya. Jadi kita memberikan suatu pertanyaan lagi, sehingga mereka harus milih. Kita mau arahkan supaya orang itu harus jalan terus bolanya, dan jangan sampai bolanya tuh berhenti di kita gitu ya. Jadi jalan terus, dan ini adalah strategi untuk memberikan konversi yang lebih tinggi dalam menghadapi chat pembeli. Itu sangat penting karena dengan adanya relasi ini kita bisa mengharapkan repeat order. Repeat order itu apa? Repeat order ketika customer itu sudah pernah beli, lalu dia beli lagi, dan beli lagi, dan beli lagi, dan beli lagi. Nah, biasanya toko-toko yang bisa survive atau tahan lama ya, adalah toko-toko yang mempunyai jumlah repeat order yang tinggi. Kenapa? Karena mencari customer baru itu bukan cuma melelahkan, tapi juga sangat mahal. Ya, kita harus keluar biaya untuk marketing, biaya buat endorse, dan lain-lainnya. Sedangkan kalau sudah punya repeat customer atau langganan, ya pastinya itu akan jauh lebih murah untuk maintainnya. Nah, salah satunya gimana sih? Biasanya ya, kita bisa memberikan voucher untuk dia beli lagi. Atau kita bisa memberikan harga khusus kalau ini pembelian dia kedua. Atau bisa memberikan kartu langganan dan lainnya. Jadi dengan memanage dan mempunyai database yang baik untuk pembeli-pembeli yang sudah pernah beli, ini akan sangat memudahkan kita dalam menjaga ya dan membantu pertumbuhan daripada sales kita. Nah, untuk teman-teman yang baru memulai perjalanan reseller ini, mungkin awalnya terasa berat, tapi nanti kalau sudah dijalankan, pastinya akan jauh lebih mudah. Nah, kalau sudah mahir menjadi reseller dari produk orang lain, kita bisa mulai mengumpulkan modal, ya, dan mudah-mudahan dengan modal itu bisa mempunyai brand sendiri. Saya doakan untuk teman ninja di sini supaya sama-sama bisa sukses punya brand sendiri.